Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari sejenak sebelum kita mengawali aktivitas kita, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Tuhan melalui ibadah pagi ini yang disiarkan langsung dari HKBP Batam. Kami menyapa dari gereja ini, semoga saudara-saudara sekalian yang mendengarkan dan yang menonton siaran ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat pujian satu bagi Tuhan. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Bapa Tuhan kami, sumber pengharapan dan kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami, yang memberikan kami kesempatan dan kehidupan baru melalui kekuatan dan juga napas kehidupan. Untuk kami pakai dalam satu hari ini, melakukan segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami terima, itulah yang menuntun dan yang menguatkan kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis tanggal 7 April 2022, tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Dikatakan demikian, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aisadado debata, jala sadado nang pangulu ni debata, dohot jolma, ima jolma Kristus Yesusi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adapun yang menjadi tema atau judul dari firman Tuhan pada hari ini, yaitu Yesus menjadi perantara untuk kita. Yesus menjadi perantara untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi terputus. Karena manusia pertama telah melanggar hukum dari Allah.
Allah memiliki perselisihan dengan kita. Dan akibat dari dosa itu adalah maut ataupun kematian. Untuk memperdamaikan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus itu, maka kita membutuhkan perantara. Seorang perantara, penghubung atau mediator, dia akan berusaha mempengaruhi perselisihan antara dua pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Dalam iman kita hanya ada satu perantara antara manusia dengan Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita sangat membutuhkan perantara agar kita beroleh perdamaian dengan Allah, karena upaya pribadi apapun yang kita lakukan itu tidak akan mungkin cukup untuk kita pakai bernegosiasi dengan Allah. Perbuatan baik dan juga pemeliharaan hukum sebanyak dan sebaik apapun itu juga tidak akan dapat untuk membenarkan diri kita di hadapan Allah yang kudus itu. Dan tanpa perantara, keselamatan kita sangat mustahil terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita membaca Yohanes 3 ayat 16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan melalui pengorbanan Yesus Kristus, itu memberikan harapan baru kepada kita, kepada manusia, kepada dunia ini. Yesus mewakili orang yang percaya kepadanya di hadapan tahta kasih karunia Allah. Ia bertindak sebagai penengah bagi kita. Sebagaimana seorang pengacara membela kliennya dengan memberitahu sang hakim bahwa kliennya tidak bersalah. Seperti itu jugalah persamaan kita. Suatu hari kita akan menghadap Allah, tetapi kita akan menghadapinya sebagai orang yang berdosa yang telah diampuni. Dikarenakan kematian Yesus sebagai ganti kita, perantara kita, Dia telah mengambil alih hukuman itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat manusia yang berdosa, percayalah dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab pengorbanan Yesus telah membuka kehidupan yang baru, telah membuka hari depan yang cerah bagi kehidupan kita. Yesus telah menyelamatkan kita dari kematian kekal dan juga memberikan kepada kita kehidupan. Jalan menuju persekutuan dengan Allah telah terbuka kembali. Dan hanya Dialah satu-satunya jalan untuk bisa datang kepada Bapa. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam setiap doa-doa yang telah kita sampaikan kepada Tuhan, kita selalu mengakhirinya dengan kalimat,
dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Atau kita mengatakan di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan akan pengorbanannya yang sudah dilakukan kepada kita, untuk itu mari menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai bukti dari apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur kita, mari dalam satu hari ini dan sepanjang kehidupan kita, tetaplah selalu berserah kepada Tuhan. Karena Dialah jalan satu-satunya dalam kehidupan kita ini untuk menerima berkat dan sumber kekuatan-kekuatan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dalam satu hari ini dan juga pekerjaan kita dalam satu hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi sekeliling kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kebaikan-Mu yang telah kami terima, dan juga atas kebesaran kasih-Mu, Engkau telah memberikan anak-Mu, Yesus Kristus, sebagai korban menggantikan kami menerima hukuman. Engkau telah menyelamatkan kami dari kematian yang kekal dan memberikan kami kehidupan yang kekal ketika kami mau sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami semakin mampu untuk menunjukkan kasih-Mu dalam kehidupan kami, melalui perbuatan, melalui sikap kami, melalui tutur sapa kami, agar semuanya itu Tuhan menjadi berkat dan juga terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga dalam setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kami terima, Tuhan juga ingin mengingatkan kami untuk tetap selalu bersyukur atas semuanya. Agar apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kami, melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, mengajari kami, membimbing kami untuk boleh semakin mengerti lagi akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga kehidupan kami dalam satu hari ini, kehidupan para jemaat-Mu dan juga yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka sedang melakukan aktivitasnya, kiranya Tuhan selalu beserta dan juga yang selalu membimbing, memberkati dan menyertai. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami ini, semuanya akan indah pada waktunya. Dan juga jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, juga dari segala penyakit, terlebih Tuhan dari virus COVID-19 ini. Para jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang masih kecil, dan juga sampai kepada orang yang sudah dewasa, yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan selalu menguatkan dan menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami ini, yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari melakukan aktivitas kita dalam satu hari ini sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.